Oke, kita ketemu lagi. Kartu grafis Nvidia seri 4000 itu memang penuh kontroversi. Sebenarnya kalau dibilang kenceng, ya memang kenceng. Tapi yang jadi masalah adalah soal harganya. Misalnya aja RTX 4070. Dari sisi performa, RTX 4070 bisa dibilang setara dengan Radeon RX 7800 XT. Tapi kalau kita ngomong harga, dari yang aku cari di Tokped tanggal 20 November 2023, harga RX 7800 XT itu jarang banget yang tembus sampai 10 juta. Walaupun emang nggak dikit juga yang harganya 9 juta, tapi komanya gede. Ya kayak di 9,7 sampai 9,9 juta. Cuman kalau kita lihat harga RTX 4070 yang harganya di 9 jutaan itu dikit banget. Rata-rata di 10 juta dan bahkan ada juga yang sampai 13 jutaan. Aku langsung ngomong soal harga karena memang ada pengaruhnya dengan judul video ini. Tapi nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Satu info yang lebih krusial soal kenapa jangan beli kartu grafis Nvidia dulu sekarang adalah soal 3 model kartu grafis seri 4000 yang katanya akan diumumin bulan Januari 2024 nanti di CES. Satu hal yang pengen aku lurusin dulu sebelum kita kejauhan ya, adalah semua yang aku omongin soal 3 model baru dari seri 4000 itu masih rumor. Karena memang Nvidia belum ngeluarin statement resmi, setidaknya sampai aku nulis skrip buat video ini. Tapi bocoran-bocoran ini sudah diungkap sama beberapa pihak kayak Kopi T7 Kimi, MLID, atau Megasize GPU. Kalau aku nanya-nanya langsung ke orang-orang brand, mereka bilang sih belum dengar langsung dari HQ-nya masing-masing. Tapi ya memang gayanya Nvidia gitu. Infonya memang mepet-mepet, bahkan ke partner-partnernya sekalipun. Kalau yang ngikutin drama EVGA yang akhirnya nggak mau lagi ngeluarin kartu grafis Nvidia, ya mungkin udah tahu soal ini juga. Jadi, kalaupun bener Nvidia akan ngumumin 3 model baru di Januari, orang-orang brand dari partnernya kemungkinan besar baru akan denger di Desember akhir. Tapi menurutku ya, selain bocorannya emang udah dari beberapa pihak, ada juga bocoran lain yang bilang kalau Nvidia baru akan ngeluarin seri RTX 5000 itu di tahun 2025 atau setidaknya akhir tahun 2024. Kalau rumor itu juga benar, berarti akan ada kekosongan timeline sampai Nvidia akan ngeluarin seri 5000. Nah, kekosongan ini yang kayaknya bakal diisi sama 3 model baru seri 4000. Dari salah satu orang brand yang aku respect banget, menurut pendapat dia sih memang masuk akal banget soal leak 3 model baru tadi. Ya maksudnya masuk akal kalau memang bakal ada 3 model baru ini. Ngomong-ngomong soal leak 3 model tadi, kita malah belum bahas ya. Katanya nih, 3 model baru seri 4000 yang akan diumumin Januari nanti adalah RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super, dan RTX 4070 Super. Kita bahas satu-satu deh biar lengkap. Rumornya RTX 4080 Super akan pakai konektor daya 12 VH PWR yang kontroversial itu ya, yang setidaknya dilaporin sama beberapa orang kebakar atau meleleh konektornya. Spek
RTX 4080 Super ini nanti tak taruh di layar aja ya, biar cepat. Ya ini spek yang dirumorkan ya, bukan spek resmi. Katanya juga nih, performa RTX 4080 Super ini nanti akan lebih kenceng 6-9% dari RTX 4080. Artinya kartu grafis ini nanti akan saingan ketat sama Radeon RX 7900 XTX. Gak kalah menarik gosipnya, RTX 4080 Super ini juga nanti akan dibanderol di harga $999. Harga rumor tadi sama dengan harga resmi dari Radeon RX 7900 XTX di awal rilis. Oh ya, tadi kelewatan. Penamaan Super ini menarik sih ya, karena seingatku istilah Super ini pertama kali dipakai di seri 2000. Kayak kartu grafis yang aku pakai sekarang, RTX 2070 Super. Tapi di seri 3000, Nvidia nggak ngeluarin lagi model yang varian Super, tapi balik ke varian TI. Di seri 4000 sampai sejauh ini, Nvidia juga belum ngeluarin yang varian Super dan lebih balik ke varian TI. Sekarang kita ke RTX 4070 Ti Super. Kayak tadi, nanti speknya tak taruh di layar aja ya, biar nggak ribet aku bacanya. Katanya nih, kartu grafis ini akan lebih kenceng sekitar 14-22% dibanding RTX 4070 Ti. Sedangkan harganya, katanya nih, RTX 4070 Ti Super itu nanti MSRP-nya ada di kisaran antara $799 sampai $899. Sebagai perbandingan, RTX 4070 Ti itu dulu dirilis di harga $799. Sedangkan Radeon RX 7900 XT itu dirilis di harga $899. Terakhir, yang paling murah dan paling lemah, ya setidaknya dibanding dua model yang sebelumnya kita bahas, adalah RTX 4070 Super. Sama kayak tadi, tak taruh di layar aja speknya biar nggak usah tak baca. Katanya nih, RTX 4070 Super itu akan lebih lambat sekitar 3-6% dibanding RTX 4070 Ti, atau berarti sekitar 24% lebih kenceng dari RTX 4070 yang biasa. Ya ini alias yang non TI ya. Menariknya, RTX 4070 Super ini nanti gosipnya nih akan dibanderol dengan MSRP yang sama kayak RTX 4070 waktu dirilis bulan April kemarin. Ya ini berarti di kisaran $599 sampai $649. Nah, setelah kita bahas 3 model baru tadi, kita akan bahas apakah benar jangan buru-buru beli kartu grafis baru sekarang. Ini nggak cuman soal kartu grafis Nvidia lagi sebenarnya ya, tapi juga kartu grafis Radeon. Kenapa? Ya ini karena kalau benar Nvidia akan ngeluarin 3 model baru, harga-harga kartu grafis termasuk yang keluaran AMD kemungkinan besar akan turun. Satu hal yang penting banget aku harus bilang, jangan berharap harganya akan turun drastis ya. Dan jangan berharap harganya akan langsung turun juga di bulan Januari. Soalnya kalau rumornya bener, Januari itu kan baru diumumin ya.
Jadi ya stoknya baru dijual setelah itu. Ada yang bilang stoknya baru akan ada pas tahun baru Imlek 2024. Berarti ini sekitar bulan Februari. Terus jangan lupa juga kita ada di Indo. Yang berarti tren harganya akan berubah lebih lambat dari yang ada di global. Karena stok barangnya masuk ke Indo juga kemungkinan besar akan lebih telat kalau dibanding negara-negara gede. Kalau harganya turun berapa, menurutku nih ya mentok-mentok turun 1 juta. Yaitu maksimal ya. Bisa juga cuma turun beberapa ratus ribu aja. Ya ini setidaknya dalam waktu dekat ya. Kita nggak ngomong 50 tahun ke depan, ya itu urusan beda lagi. Jadi dari pertimbangan-pertimbangan itu tadi, kalau rekomendasiku sih gini. Buat yang pendapatannya 20 juta atau lebih, ya udah beli aja sih ya. Kalau emang mau beli sekarang. Selisih duit 1 juta sih ya mungkin nggak seberapa juga. Ya buat orang-orang kayak ini ya. Apalagi kalau yang THR-nya dapatnya pas Natalan. Cuma kalau buat yang sensitif sama harga, kayak aku sekarang yang luntang-luntung nggak jelas, ya setidaknya tunggu dulu sampai CES 2024, yaitu tanggal 9 sampai 12 Januari. Bener nggak sih rumornya? Kalau salah, ya udah terserah mau beli apa enggak di Januari. Kalau ternyata bener, tunggu lagi sampai keluar review-reviewnya. Sejauh apa sih beda performanya dengan model-model yang ada sekarang? Kalau nggak jauh beda, ya udah jangan berharap macam-macam sama harganya. Kalau ternyata beda performanya jauh, nah sabar lagi, kita tunggu aja sampai stoknya memang ada di Indonesia. Baru nanti kita bahas lagi di video yang lain. Ya ini kalau aku nggak lupa ya, penutup nih. Aku itu sangat tidak percaya bahwa semua rekomendasi, saran, atau apapun itu namanya bisa berlaku buat semua orang. Aku suka denger saran kayak jangan beli sekarang, tunggu dulu, nanti harganya pasti turun. Ya kalau cuman soal turun, emang harga pasti akan turun. Coba aja tungguin 50 tahun lagi. Harga 40-90 juga gak akan semahal sekarang. Rekomendasiku kalau buat general konsensus nih ya disesuaikan aja sama kondisi dan situasinya masing-masing. Misalnya nih, ya kayak tadi aku sempat bilang, kalau gajinya 20 juta atau lebih, terus bakal dapat THR pas Natalan nanti, bakal banyak ada waktu kosong di rumah pas libur akhir tahun, ya ngapain juga nunggu-nunggu kalau emang duitnya ada. Ya ini kan berarti pas udah liburan dapat THR, beli kartu grafis baru buat mainin game-game yang udah lama belum sempat kepegang. Tapi di sisi lain, kalaupun misalnya pendapatannya gede, duitnya ada, cuman ya akhir tahun ini mau keluar kota ya kan, atau malah mau keluar negeri, atau malah tetap sibuk sama kerjaannya, ya ngapain juga beli kartu grafis baru sekarang. Nah wong tetap nggak bisa main gamenya. Atau ya kalau buat orang-orang yang memang sensitif sama harga, nggak ada salahnya juga kan nunggu, sembari nambahin jumlah tabungan. Tapi ya terus sambil ngikutin update harga ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan coret-coret di komentar. Kalau ada yang mau nyawer, mau subscribe, mau nge-share video ini, makasih banget loh. Aku tahu sekarang-sekarang ini susah banget untuk jadi YouTuber kelas teri.
Jadi ya aku makasih banget kalau ada yang mau support dalam bentuk apapun. Ya wis gitu aja ya, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.